Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin memberi catatan yang khusus pagi ini ya. Sekarang hari Rabu ya, 21 Oktober 2020, jam 6 pagi. Rizal Ramli, dialah intelektual sejati yang masih berjiwa merdeka, memiliki jam terbang yang lama sebagai seorang aktivis, dan mempunyai kekuatan intelektual dan bersikap merdeka terhadap kekuasaan, dan memiliki kapasitas yang tinggi di bidang yang dia kuasai, yaitu ekonomi politik. Dan hari ini, semalam dalam acara ILC, dia memberikan kepretan terhadap Muldoko, simbol kekuasaan istana yang begitu represif terhadap rakyatnya sendiri. Dan Rizal Ramli bangkit sebagai Raja Wali, kemudian mengkepret tiang istana. Kita saksikan cuplikannya. Menangkap para aktivis seolah-olah mereka teroris. Jumhur itu ditangkap jam 4 pagi oleh 30 polisi, dobrak pintunya, istrinya masih pakai night gown, nggak ada waktu buat ganti baju. Jumhur sendiri luka bekas operasi empedu, mau ambil obat aja nggak dikasih. Ini kalau begini, saya pernah ditahan sama pemerintah Soeharto, Pak Muldoko, ya, penjara militer, sopan-sopan tuh perwira TNI waktu itu, ya, kita diperlakukan with respect, mahasiswa dan aktivis. Ini kalau temannya sendiri jenderal polisi korup nggak diborgol, mahasiswa aktivis diborgol, ya, taipan yang brengsek Joko Chandra bebas, tangannya lepas begitu. Apaan ini? Nah, dulu yang memperjuangkan agar TNI, polisi dipisahkan dari TNI adalah pemerintahan Gus Dur, Pak Mahfud, saya, ya kan? Maksudnya supaya polisi jadi kekuatan pengayom rakyat. Tapi hari ini, pada waktu itu kita hapuskan dui fungsi. Hari ini TNI tidak dui fungsi, polisi multifungsi. Anggarannya 125% dari 3 angkatan. Dan kelakuannya itu, mohon maaf deh, saya banyak teman-teman polisi, tapi aktivis orang pergerakan itu bukan teroris dan tidak akan bikin kapok. Misalnya aktivis ditangkap gitu terus kapok, enggak, teman-temannya malah makin bandel. Jangan gitulah, pakai cara yang elegan. Belanda aja treatment pemimpin pergerakan kita sopan-sopan, ya kan? Ini udah merdeka, mau kembali lagi kepada sistem fasis. Terima kasih. Bagaimana setelah mendengarkan artikulasi politik dari Rizal Ramli yang sangat tajam membentur tiang-tiang istana tadi? Itulah contoh ya seorang intelektual yang merdeka, bersikap merdeka, berjiwa merdeka, dan tidak terkooptasi oleh istana. Memiliki jam terbang yang tinggi, kemampuan intelektual yang tinggi, bahasa yang sangat sopan, dan langsung ke inti masalah. Tentu Pak Muldoko, bungkam 1000 bahasa, tidak bisa membela. Tentu Pak Mahfud, intelektual yang sekarang menjadi intelektual istana, tidak akan pernah bisa bicara menghadapi serangan-serangan dari siapa? Itu Rizal Ramli, sang Raja Wali, idola saya itu. Tentu ucapan-ucapan seperti itu yang barusan di video itu, suaranya itu, tentu Fajrul Rahman rindu terhadap suara-suara intelektual merdeka yang sekarang dia bungkam di balik tiang-tiang istana. Fajrul Rahman tidak bisa bicara lagi. Yang dulu anti korupsi, menghadapi jenderal polisi yang korup, dia tentu tidak bisa bicara lagi. Teten Mas Duki, penggiat anti korupsi yang sekarang ngurusin UMKM, hilang kemerdekaannya, ditelan oleh lengkungan Istana Putih bikinan Belanda itu. Inilah satu-satunya intelektual Indonesia dalam sejarah politik Indonesia modern yang masih tersisa dan melontarkan semalam
serpihan intelektual yang sangat tajam kepada kekuasaan, dan dia tidak ingin Indonesia merdeka kembali kepada sistem yang fasis, yang membungkam aktivis, membungkam mahasiswa, lalu memborgolnya dengan cara yang hina, membawa orang-orang seperti Jumhur Hidayat dan juga aktivis kami yang lain seperti Dr. Syahganda Nainggolan dibawa ke panggung konferensi pers polisi dalam keadaan tangan terborgol dan dihinakan di depan publik. Siapakah yang hina daripada pihak yang memperlakukan secara hina para intelektual kita yang merdeka? Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Fasbir Sobrot, Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya cara kita harus berlindung kepada Allah di tengah situasi negeri kita yang semakin merosot dan semakin menonjol kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Kita hanya berlindung kepada Allah. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu, dan dialah Allah pelindung kita di dunia, dan dialah Allah pelindung kita di akhirat yang tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.